Tes massal merupakan salah satu langkah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tes massal telah dilakukan sejumlah negara. Otoritas di Wuhan, Tiongkok, membuat terobosan penanganan COVID-19 dengan menggelar tes corona bagi seluruh penduduk kota demi bisa cepat-cepat mengendalikan persebaran virus. Tak hanya di Tiongkok, cara serupa sudah dilakukan sejumlah negara, di antaranya adalah Slovakia dan Estonia. Di Tiongkok sendiri, testing terhadap 11,3 juta jiwa telah digelar sejak awal Agustus lalu. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah bisa menerapkan tes corona massal pada suatu kota? Berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia memang berbeda dengan negara lain. Selain itu, skala prioritas dalam penanganan pandemi juga berbeda. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, pemerintah sangat serius melakukan penanggulangan dan penanganan pandemi COVID-19. Nadia menyatakan, dalam upaya dan tindakan tersebut, pemerintah terus meningkatkan aspek 3T, yakni testing, tracing, dan treatment. Testing PCR di Indonesia dilaksanakan dengan orang-orang yang mendekati kasus positif dan memisahkan mereka dari yang sehat. Testing makin masif dilakukan saat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat maupun PPKM level 4 dan level 3. Testing dan tracing harus dilaksanakan secara bersamaan dan sekaligus oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kerjasama tersebut akan semakin meminimalisir penyebaran COVID di dalam negeri. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, mungkinkah tes COVID-19 massal satu kota di Indonesia dilakukan? Dan untuk membahasnya, kita telah tergabung dengan 3 narasumber. Ada Bapak Heri Trianto selaku Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 dan juga Bapak Amin Subandrio selaku Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Ibu Widiawati. Selamat siang Pak Heri, Pak Amin dan juga Bu Widiawati. Selamat siang, Bang Ita. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami siang ini. Sehubungan dengan Pak Heri ini memiliki agenda yang padat dan hanya bisa bergabung di segmen pertama. Saya mau tanya ke Pak Heri dulu. Pak Heri, kalau kita berkaca dari hal yang dilakukan oleh negara lain seperti di Tiongkok yang melakukan tes masif COVID-19 di satu kota yaitu di Wuhan, ini apakah mungkin Indonesia melakukan hal yang serupa? Iya Mbak, jadi kalau kita bicara ideal, hal itu bisa saja dilakukan. Tetapi tentu saja kita ini tidak dalam posisi yang ideal ya untuk melakukan itu. Dan sebenarnya para epidemiolog pun juga punya cara ya untuk sarannya bagaimana testing itu bisa dilakukan. Dan WHO juga punya standarnya di berapa harus dilakukan testing. Jadi rasanya kita juga harus tanya dulu itu urgensinya seperti apa, kayak gitu kondisi sebuah kota seperti apa. Kalau di Cina memang tingkat penularannya masih sangat terbatas, di mana ketika terjadi outbreak di satu kota mereka bisa mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk melakukan itu. Tetapi seperti di Indonesia, di mana kasusnya itu rata-rata masih sangat tinggi, di luar Jawa juga cukup tinggi, di Jawa juga masih tinggi juga. Rasanya kalau itu dilakukan nanti tenaga kesehatan yang di tempatnya Bu Widiawati akan kewalahan melakukan itu, karena pada saat yang sama mereka juga sedang melakukan vaksinasi. Ini semua sama-sama berburu waktu. Jadi akan kita lihat apakah hal ini cukup efektif gitu atau kemudian juga efisien juga dilakukan. Kalau di Wuhan 11 juta bisa dilakukan tes secara massal. Di Indonesia sejak PPKM darurat dilakukan, berniat melakukan 400.000 ya per hari, itu aja untuk mencapai di sana juga mengalami sejumlah kendala dan masalahnya memang sangat kompleks. Demikian Mbak. Baik, apakah itu artinya ukuran dari ideal atau tidaknya melakukan tes massal ini adalah dari sisi kapasitas jumlah sumber daya dan juga tenaga kesehatan Pak yang bisa melakukan tracing dan testing? Apakah begitu?
Bukan, itu ada hal lain, tetapi rasanya kita juga harus dengarkan standar dari WHO seperti apa. Sebenarnya sudah ada, tinggal kita ikuti saja, misalnya 1/1 juta penduduk misalnya, apa per 100.000 penduduk misalnya. Itu kan ada tergantung bagaimana tingkat positivity rate-nya. Kalau semakin tinggi positivity rate-nya, maka kemudian ditingkatkan. Dan rasanya pemerintah sudah berusaha melakukan itu sejak PPKM darurat atau PPKM level 4 dimulai, di mana per kota itu diberikan target minimal pemeriksaan, dan sejauh ini memang hanya sebagian kecil kota saja yang bisa melakukan. Tapi rasanya kalau kita melakukan itu lebih ke tepat sasaran ya, bagaimana kontak erat misalnya, dari 15 kontak erat dari 1 orang tertular itu bisa dilakukan, rasanya kita bisa mengendalikan kasus ini juga dengan lebih baik. Kita bisa memitigasi sehingga bisa melakukan langkah-langkah yang lebih presisi gitu ya dalam menanggulangi COVID-19. Baik, sebelumnya Anda mengatakan bahwa bisa saja Indonesia melakukan hal yang sama, yaitu tes COVID massal di suatu kota. Apakah sudah ada pembicaraan terkait dengan kemungkinan hal ini antara Satgas COVID-19 dan juga pemerintah? Ya, nanti mungkin Bu Widiawati bisa menambahkan, tetapi rasanya sampai saat ini kita lagi fokus bagaimana menanggulangi pandemi ini. Komitmen semuanya meningkatkan 3T, kemudian juga mempertinggi kedisiplinan 3M, dan pada saat yang sama kita juga mempercepat bagaimana vaksinasi lebih bisa menjangkau lebih banyak masyarakat di Indonesia. Bulan Agustus ini rasanya kita bisa melihat sedikit hasilnya ya, di mana vaksinasi harian bisa mencapai 2,4 juta kemarin misalnya, bisa tercapai di situ. Kalau itu bisa kita lakukan secara paralel, 3 hal tadi ya, 3M, kemudian meningkatkan 3T, kemudian vaksinasi juga bisa menjangkau lebih banyak masyarakat, saya sih yakin kita suatu saat bisa mengendalikan pandemi ini dengan lebih baik. Baik, saya mau ke Ibu Widiawati. Ibu Widiawati, untuk meneruskan pertanyaan saya tadi kepada Pak Heri terkait dengan apakah sudah ada komunikasi antara pemerintah dengan Satgas COVID-19 terkait dengan kemungkinan melakukan tes massal COVID-19 ini, seperti apa, Bu? Ya, terima kasih Mbak. Tadi sudah diutarakan sama Pak Heri, memang saat ini kita masih terus meningkatkan testing, tracing ke seluruh kabupaten, provinsi, kota. Jadi nomor 1 kita akan melandaikan dulu pandemi ya, seperti diinfokan oleh Pak Heri. Kemudian 3T kita gencarkan, kemudian juga vaksinasi tentunya yang akan mudah-mudahan akan tercapai dengan yang 2 juta itu, karena sekarang kan sudah mendekati dulu yang mungkin menjadi fokus sama seperti yang Satgas. Gitu Mbak. Baik. Bu Widiawati, terkait dengan testing dan juga tracing ini, kita lihat perkembangan kasus saat ini di Jawa memang sudah ada penurunan walaupun masih tipis, dan justru peningkatan kasus terjadi di luar daerah Jawa. Ini seperti apa koordinasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk menggencarkan 3T di sana? Baik, memang saat ini kita bisa melihat mungkin seperti tadi dikatakan ada kenaikan kasus. Nah, memang pembelajaran dari yang di Jawa Bali ini akan bisa diikuti oleh di luar Jawa Bali. Jadi memang ada kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, kemudian kami pemerintah pusat untuk salah satunya adalah meningkatkan 3T tadi, kemudian kasus positif yang tergantung pada banyaknya yang belum masuk ke dalam belum terinput. Nah, itu data-data yang seperti itu yang kita mulai membenahi bersama-sama supaya kasus yang terjadi akan sama dengan datanya. Karena kan beberapa waktu yang lalu kita temui ada delay reportnya. Mudah-mudahan itu akan bisa terselesaikan, dan sehingga kita tahu bahwa saat ini memang sudah menurun kasusnya, dan mudah-mudahan juga di luar Provinsi Jawa Bali itu juga akan mengikuti. Baik, kita menghadapi delay report itu ya Bu sebagai tantangan dalam melancarkan testing dan juga tracing. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen kedua usai jeda, dan sebelumnya terima kasih kepada Pak Heri yang sudah bergabung bersama kami. Pemirsa jangan kemana-mana,
Kita lanjutkan dialog kita siang ini masih bersama dengan Profesor Amin Subandrio selaku Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan juga Ibu Widiawati selaku Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Kementerian Kesehatan. Sebelumnya saya ke Pak Amin dulu. Pak Amin, tadi di segmen pertama tadi Pak Heri dan juga Ibu Widiawati sudah sempat menjelaskan mungkin atau tidaknya tes massal COVID di satu kota ini dilakukan di Indonesia, dan tadi Pak Heri juga mengatakan bahwa ini masih belum ideal untuk kita lakukan. Salah satunya adalah karena tingkat positivity rate yang masih tinggi. Koreksi kalau saya salah. Kalau dari pandangan Anda sendiri, apa Pak sebenarnya kendala yang kita hadapi sehingga belum bisa mengadakan tes massal COVID-19? Ya, Mbak Anggita, jadi kita harus pahami yang kalau dimaksud dengan tes massal itu, pengertian umumnya adalah tes dalam jumlah yang sangat besar. Nah, itu sebenarnya secara umum ada 3 cara ya. Yang pertama tentu kita melakukan testing itu ke total population, seluruh orang di kota itu kita periksa semuanya. Ya, memang itu yang paling bagus ya. Artinya kita bisa melihat secara keseluruhan. Tetapi pertanyaannya apakah itu ideal? Ideal itu karena ada faktor-faktor lain. Nah, untuk mendapatkan yang ideal itu tentu kita bisa pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara random. Artinya diacak, kemudian kita anggap ada perwakilan dari masing-masing daerah ya di kota tersebut. Itu sudah kami lakukan, contohnya kemarin yang uji serologi ya, yang sudah dilakukan oleh kami bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat, dengan Pemda DKI, dan juga dengan CDC untuk melihat misalnya level antibodi di masyarakat. Itu juga dari sekian juta penduduk DKI tidak bisa diperiksa semuanya, kita hanya secara statistik yang dapat dipertanggungjawabkan, kita memilih daerahnya, kita memilih orangnya, nah itu yang diambil, jadi secara random. Nah, cara yang ketiga adalah tergantung tujuannya, kita juga bisa melakukan sampling itu dengan cara istilahnya pre-selected ya, artinya orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu yang kita tes. Misalnya yang dilakukan ya kami juga bekerja sama dengan Litbangkes dan juga beberapa perguruan tinggi melakukan whole genome sequence, maksudnya ya, genome surveillance. Nah, itu yang didahulukan adalah mereka-mereka yang pasti yang PCR-nya sudah positif, jadi sudah pasti pre-selected ya, PCR-nya harus positif dulu. Kalau tidak positif nggak bisa diperiksa. Kemudian dari yang positif itu apakah dia post vaccination ya, artinya sudah divaksinasi masih positif, atau dia penyintas tapi masih positif lagi ya, reinfection, atau hal-hal lain yang juga membutuhkan perhatian, seperti misalnya terjadi klaster yang tiba-tiba besar, atau munculnya juga dalam waktu singkat. Nah, itu yang bisa kita, jadi istilahnya ada 3 cara itu. Nah, tentu ada beberapa faktor lagi yang bisa kita perhatikan tujuannya untuk apa, apakah kemudian untuk testing, untuk tracking ya, ataukah untuk melihat tadi itu situasi di satu daerah. Karena testingnya juga bisa testing serologi, bisa testing PCR, bisa macam-macam. Ya. Baik, jadi tadi itu 3 metode ya Pak, jika memang tes massal ini belum ideal untuk dilakukan, ada cara lainnya untuk melacak dan juga melakukan testing, yaitu dengan metode random sampling dan juga pre-selected bagi mereka yang memang sudah positif ya. Saya mau tanya ke Ibu Widiawati. Ibu Widiawati, jika yang dipantau oleh Kementerian Kesehatan sendiri, cakupan masyarakat seperti apa Bu yang terhadap mereka itu dilakukan tes COVID-19? Apakah hanya kepada mereka yang memang punya potensi tinggi untuk terpapar dengan mereka yang sudah positif, atau seperti apa?
Sebenarnya kita juga melakukan yang nomor satu, keterpaparan seperti yang diutarakan oleh Prof juga tadi. Jadi memang keterpaparan itu dulu yang kita lakukan, dan kalau kita melakukan testing yang masif dan tracing yang masif itu juga sebenarnya sama aja kita melakukan tes secara massal. Itu Mbak. Baik, untuk saat ini sendiri Bu, kalau kita lihat seperti yang sebelumnya juga sudah kita bahas di segmen 1 bahwa kasus di luar Jawa ini yang justru saat ini cukup terjadi peningkatan. Ini apakah memang dikarenakan testing dan tracing di daerah-daerah sana yang masih kurang? Sebetulnya juga tidak, itu karena mereka juga melakukan testing dan tracing yang yang juga sudah masif. Juga dilihat juga dengan SDM ya Mbak ya, itu perlu kan kita perlu melihat pertimbangkan apakah SDM-nya juga mencukupi, kemudian juga dilihat dengan kasusnya. Tetapi di luar mereka itu di luar provinsi yang seperti tadi Mbak katakan, mereka juga melakukan testing dan tracing cukup masif kok Mbak. Itu kan karena memang semua itu untuk mencapai target yang sudah diamanatkan. Gitu. Baik. Terkait dengan tes massal COVID yang belum bisa diterapkan, ini memang artinya tadi kita lebih berfokus kepada melaksanakan penggalakan 3T yang lebih masif lagi untuk mencegah kasus semakin menaik. Saat ini prioritas dari pemerintah sendiri untuk melaksanakan atau menuntaskan pandemi di Indonesia seperti apa, Bu? Ya, kita memang terus berkejaran dengan terkait dengan institusi terkait. Kita terus melakukan pelayanan kesehatan dan mengejar vaksinasi itu, Mbak, mengejar vaksinasi tercapai target yang ditentukan oleh pimpinan tertinggi kita. Jadi kita memang harus terus melakukan 3T secara masif, kemudian vaksinasi, kemudian himbauan-himbauan dan beberapa protokol kesehatan yang harus diterapkan di beberapa tempat yang sudah mulai dibuka. Baik, ini vaksinasi juga terus menjadi prioritas pemerintah untuk mencegah terus meningkatnya kasus ya Bu. Saya ke Prof. Amin. Prof. Amin, ini kalau kita lihat vaksinasi juga masih terus digalakan oleh pemerintah. Namun mengapa sepertinya masih sulit bagi kita untuk keluar dari pandemi ini? Apa sebenarnya kendala utama yang kita hadapi? Ya, pertama kita mesti memahami vaksinasi sendiri tidak akan serta-merta menghentikan pandemi. Tapi betul bahwa vaksinasi itu adalah satu upaya kita yang terukur untuk bisa mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Ya, itu yang sampai saat ini dipercaya apabila sudah mencapai sekitar 80% ya, 70-80% herd immunity-nya, maka diharapkan bisa membantu memutuskan rantai penularan. Tentunya sekali lagi tidak hanya vaksinasi saja, ya, vaksinasi itu harus berdampingan dengan penerapan protokol kesehatan. Jadi 5M dan 3T itu harus tetap dilakukan, kemudian berdampingan dengan vaksinasi, ya, karena kita memang harus berlomba ya dalam pencapaian herd immunity itu. Semakin cepat herd immunity itu bisa dicapai, maka kita akan pada gilirannya akan memperlambat kecepatan penularan. Ya. Karena kalau kita cermati lebih lanjut, setiap kali virus itu mendapatkan host baru, ya artinya dia berhasil menular ke orang lain, maka dia punya kesempatan semakin besar untuk replikasi, untuk memperbanyak diri dan bermutasi. Ya, nah ini yang menjadi concern kita. Kalau kita bisa lebih cepat mencapai herd immunity, maka kesempatan itu akan semakin ditekan. Tetapi kalau herd immunity belum dicapai, maka kesempatan untuk si virus itu bermutasi dan memperbanyak diri itu menjadi lebih besar. Sehingga kita mungkin harus mengantisipasi di masa-masa mendatang, mungkin dalam bulan-bulan ke depan, ada saja kemungkinan munculnya varian-varian baru yang berpotensi justru mempersulit proses pencapaian herd immunity itu sendiri.
Karena kita ketahui bahwa beberapa varian baru itu memiliki kemampuan untuk istilahnya escape, ya, melepaskan diri dari antibodi yang sudah dibentuk oleh vaksinasi. Nah, jadi ini yang menjadi pertimbangan, ya, kenapa kok vaksinasi itu harus digenjot. Tadi Bu Widiawati sudah menyebutkan harus dicapai 2 juta dosis sehari untuk mencapai 180 juta orang yang divaksinasi dalam waktu singkat. Ya, Bapak Presiden mentargetkan kalau bisa tahun ini selesai. Baik, Pak Amin dan juga Ibu Widiawati, kita masih ada satu segmen dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Kita memasuki segmen terakhir dialog Lunch Talk kita siang ini. Pak Amin dan juga Ibu Widiawati, di segmen-segmen sebelumnya kita sudah sempat berbicara mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk melandaikan pandemi ini, dan kesimpulan yang saya tangkap adalah upaya seperti vaksinasi, testing dan juga testing ini harus terus digalakkan, dan juga tentunya tidak lupa harus berdampingan dengan protokol kesehatan, yang artinya tidak boleh ada salah satu upaya yang diungguli saja kemudian yang lainnya dilaksanakan secara longgar. Nah, terakhir saya ingin meminta closing statement dari Ibu Widiawati dan juga Prof. Amin terkait dengan apa PR yang perlu kita lakukan agar bisa segera keluar dari pandemi ini. Saya persilakan kepada Ibu Widiawati terlebih dahulu. Baik, pandemi ini bukan kerja sendiri tetapi kerja bareng seluruhnya, pemerintah, masyarakat, lembaga dan kementerian terkait semuanya untuk melandaikan pandemi ini. Tetap dengan protokol kesehatan 5M yang sekarang, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker, jauhi kerumunan dan kurangi mobilitas, kemudian juga ikut vaksinasi supaya tercapai herd immunity. Itu, Mbak. Baik, artinya ini bukan hanya tugas pemerintah dan juga Satgas COVID-19 saja, namun juga masyarakat bertanggung jawab untuk disiplin menjaga diri dengan menerapkan protokol 3M dan juga mau divaksinasi. Terakhir saya ke Pak Amin Subandrio, silakan Pak, himbauannya kepada masyarakat. Terima kasih, Mbak. Kita harus memahami bersama bahwa kunci keberhasilan mengatasi pandemi ini terletak di masyarakat. Ya. Kalau kita bicara masyarakat, itu bukan hanya masyarakat menengah ke bawah, tapi seluruh lapisan masyarakat. Karena kita juga menyadari masih ada beberapa saudara-saudara kita yang masih belum meyakini bahwa COVID ini ada. Ya. Nah, itu yang harus kita bantu bersama agar semua lapisan masyarakat ini pertama tentu percaya bahwa COVID-19 ini bukan direka-reka, memang ada. Kami sebagai orang yang bekerja di laboratorium bisa membuktikan bahwa virusnya itu ada, ya, dengan kriteria-kriteria ilmiah yang berlaku itu kita bisa membuktikan bahwa virusnya itu ada, dan virus itu memang punya potensi menyebabkan sakit dan bahkan bisa kematian. Nah, untuk itu, untuk bisa mengatasinya, maka peran serta keseluruhan masyarakat ini yang menjadi kuncinya. Dan terkait dengan vaksinasi, tadi kita sudah bisa bahas mengenai 5M-nya, itu pasti harus dilaksanakan. Nah, vaksinasi juga demikian, masih ada saudara-saudara kita yang masih ragu perlunya vaksinasi. Nah, ini juga tugas kita semuanya untuk meyakinkan saudara-saudara kita semua bahwa vaksinasi itu harus dilakukan. Karena vaksin itu bisa melindungi diri kita, tapi juga pada gilirannya bisa melindungi orang lain, termasuk keluarga kita sendiri, termasuk masyarakat di sekeliling kita dan seluruh Indonesia. Ya, jadi vaksinasi itu harus dilakukan. Jadi kapanpun ada kesempatan untuk mendapatkan vaksin, itu diambil saja, tidak perlu pilih-pilih vaksinnya apa. Ya, yang penting sudah divaksinasi. Baik. Terima kasih Mbak Gita.
Baik, upaya untuk bisa keluar dari pandemi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Semoga kedepannya kita bisa semakin baik dalam upaya pencegahan dan juga penanganan dari pandemi COVID-19. Terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami di Lunch Talk siang ini, Bu Widewati dan juga Prof. Amin. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Andita.